Halo guys, gimana dari Mas Indo nih, dan thank you banget udah nonton video guys. Dan selamat datang di Ngobrolin Komen episode ke 26. Palelu 26. Episode ke-15. Di sini gua sama Bang Tara, mungkin Bang Tara suaranya nggak begitu kedengeran karena dia lagi ngedit GTA. Oke, ini spoiler nih ya gue. Spoiler ya. Oke, guys, selamat datang di Ngobrolin Komen episode ke-15. Dan seperti biasa gue sebelum gue baca komen kalian, gue akan ngebahas sesuatu dulu nih. Seperti biasa. Oke, anyway, dan bagi yang nunggu vlog gue kemarin nobar dan GTA juga yang bareng Bang Tara, Usama dan juga kru gue, mohon ditunggu ya. Dan juga di No Crisis 2, sabar pak. Saya kemarin gue aja di depan komputer agak sedikit jarang deh kemarin gue. Bener-bener ampun deh, ada syuting, ada nobar juga sama teman-teman kemarin gue, jadi ya pergi-pergi. So sorry banget gue belum upload video, tapi yang jelas tunggu aja guys, pasti gue janji kok, pastinya di-upload, tunggu aja guys. Oke. Anyway guys, seperti biasa gue udah bilang tadi ya kalau gue akan ngebahas sesuatu, tapi sebelum baca komen, oh ya, pertanyaan pertama kan belum. Bodoh, itu pertanyaan udah common banget, common. Kamu tau common nggak? Nggak. Gue lupa loh mau ngomong apa. Oh ya, kenapa nggak kayak di episode ke-14 sih? Episode 14 kemarin kan kita kayak talk show gitu ya, kayak talk show. Kemarin mau bikin kayak talk show. Si Gemas Sariawan. Enggak. Nih di bagian belakang. Bagian belakang. Duduk dia. Enggak ada hubungannya. Sariawan duduk gak bisa duduk, BG. Bukan. Oke guys, jadi sebenarnya episode ke-15 gue udah bikin juga kayak talk show gitu, cuman kemarin terlalu OOT, Pak. Kemarin ada Bang Ami, Bang Ali dan juga Bang Tara, cuman terlalu OOT. Kemarin kita Surabaya. Hah? Itu OT-OT. Bodoh. Itu di Malang lagian juga, bego lu. Oke, terlalu OT tapi akhirnya kayak gini. Ini contohnya nih. Terlalu OT tapi akhirnya bahasnya nggak jelas, dan akhirnya kemarin syuting 1 jam ngobrolin komen, akhirnya kepanjangan durasinya. Oke, anyway guys, gue mau bahas tentang KPA ini. Kemarin di Techpress sebenarnya gue sama Bang Tara juga udah ngebahas, cuman kita nggak bahas terlalu detail, dan gue juga sebenarnya bahasnya udah detail sih ya, cuman gue di Techpress gue belum ngasih pendapat gue belum ngasih opini gue secara ya dari gue sendiri gitu ya. Oke. Di sini KPAI seperti yang kalian tahu di Techpress, mungkin bagi yang menonton Techpress bisa nonton Techpress dulu di channel Bang Tara. Tapi di Techpress tuh kita udah kasih tahu bahwa ada 15 games yang diblokir. Yang rencananya akan diblokir. 15 Pak. Ya lu so kaget padahal di Techpress udah dibahas gitu. Oke, di 15 game ini beberapa game di list tersebut kita udah kenal banget, yaitu Grand Theft Auto, Mortal Kombat, Point Blank, World of Warcraft, dan Call of Duty. Dan pokoknya intinya game-game tempur deh. Game-game tempur tuh yang ada darah-darahnya, yang kekerasan dan sebagainya, bukan apa ya. Intinya game-game perang lah. Game-game perang akan diblok dan juga mengandung pornografi. Jadi KPA ini akan memblokir 15 games, dan ya tadi yang gue sebutin tuh salah satu dari salah beberapa games yang dari list tersebut lah gitu ya. Dan by the way gue juga baca, mungkin nih kayaknya berita lama deh. Gue kemarin nemuin gini nih, dari national.republika.co.id, KPAI dukung game online berbahaya bagi anak diblokir katanya. Gue nggak tahu nih bener apa enggak, tapi ya di bawah-bawahnya beritanya soalnya alasannya sama Pak. Alasannya katanya anak-anak pasti ingin mencoba seperti yang di game, misalnya menendang seperti apa, memukul seperti apa, khususnya anak laki-laki kata dia. Jadi nih teman-teman bagi yang mau baca ya kunjungin linknya aja, national.co.id. Benar semua Pak. Ya, jadi gini, KPAI itu sebenarnya tujuannya nih guys ya. Kemarin gue sorry maaf nih ya, gue nemu komen-komen yang membalas ke KPAI, maksudnya reply ke KPAI, tapi menurut gue komennya tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Pada kesel, pada marah ya jujur. Oke, sebenarnya seperti yang gue sama Bang Tara bilang di Techpress, kita tuh nggak setuju tentang solusi pemblokiran, tapi tujuan KPAI ini kan sebenarnya kan untuk menjauhkan anak-anak dari konten pornografi dan kekerasan, yaitu di video game tersebut. Kalau soal itunya, gue sih setuju banget. Bukan setuju lagi, setuju banget. Tetapi, apakah pemblokiran solusi yang benar? Menurut gue bukan solusi yang benar untuk memblokir game-game yang ya 15 yang tadi dibilang di KPAI ya. 15 game tersebut akan diblokir. Itu gue tidak setuju. Gue dan Bang Tara tuh tidak setuju dalam solusi tersebut gitu ya. Nah, nih teman-teman, by the way, boleh juga komen di bawah bagaimana pendapat teman-teman tentang pemblokiran ini. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju? Komen di bawah, tolong dengan alasan yang logis. Alasannya ya pokoknya yang jelas satu, yang penting bahasa yang sopan. Nih tadi ada yang ngepost di grup Gamer Tara Ars Indo. Aduh guys, katanya ada yang ngepost kayak gini, katanya mana orang yang mau blokir game, gue mau tahu jahanam tuh orang pemerintahnya dasar anjing, gue bunuh tuh yang mau blokir. Aduh, nih sekali lagi ya, mohon jangan dengan komen seperti ini guys. Karena kenapa? Jangan pernah membalas api dengan api, balaslah api dengan air. Wah, asik. Supaya apinya padam Pak.
Oh gitu. Kalau api dibalas dengan api, ntar tuh api menyebar kemana-mana Pak. Kebakarannya jadi di mana-mana. Bener nggak sih? Cia asik. Hah, menurut kamu salah? Tapi jangan dibalas dengan air. Tapi dibalas dengan Pemadam kebakaran. ya pemadam kebakaran bawa air Pak. Iya kan lebih gede lagi jadi kualitas air. Ah bodoh lah. Susah. Jelas. Susah nih ngomong sama Nggak detail. Alah, Tara Bagins. Air kalau misalnya cuma segelas belum tentu bisa memadamkan Pak. Bisa. Belum tentu. Ah, masa? Pemadam kebakaran bisa. Oh, gitu ya. Bapak ngomongnya suka kacau. Gitu Jangan ya? bedakan bapak dengan kamu. Bodoh lah Pak, capek. Gue ngomong sama dia stres banget nih, dasar emang nih hobbit. Susah. Oke. Oke, anyway, tapi ya ini ya seperti yang gue bilang, jangan kalau misalnya mau memberikan pendapat di komen silakan, gue buka selebar-lebarnya, tapi tolong bahasanya yang sopan ya guys, jangan seperti ini ya. Orang mau begini, jahanam tuh mana menit dasar, jangan. Ini sama aja menimbulkan masalah-masalah baru. Ini justru ya, dengan membikin komen seperti ini, KPAI makin punya alasan kuat untuk memblokir game. Jangan salah loh, lu ngomong kayak begini, ini bukan menyelesaikan masalah. Gue kasih tahu aja nih dari sekarang, ini kenyataan. Jadi tolonglah bahasanya yang sopan, memberikan alasan yang logis. Jadi tolong ya, jangan seperti itu gitulah. Oke, anyway, nih gue akan memberikan pendapat pribadi ya, opini tentang KPA ini. Seperti yang gue bilang di Tech Blast, gue nggak setuju untuk pemblokiran game-game yang 15 tersebut. Kenapa? Alasannya adalah untuk menjauhkan anak-anak dari game yang kontennya pornografi dan kekerasan, dan akan diblokir. Nggak setuju gua. Kenapa ya? Karena ada solusi-solusi yang lain. Nih gua kasih contoh ya, solusi-solusi yang lain itu lebih bagus. Nih contoh, gua akan memberikan contoh yang lain. Rokok Pak Bapak Ahok di Jakarta, DKI Jakarta, dia memutuskan untuk reklame-reklame tuh, papan-papan iklan, bagi yang nggak tahu mungkin reklame itu apa, maksudnya papan-papan iklan yang ada di jalan-jalan, itu rokok tidak boleh memasang iklan tersebut di reklame-reklame di DKI Jakarta. Kenapa? Supaya anak-anak yang di bawah umur tidak tahu apa yang namanya rokok. Ini solusinya bagus banget dari Pak Ahok by the way. Gimana caranya dia bikin anak-anak di Jakarta supaya tidak mengenal rokok tanpa harus menutup perusahaan rokok. Ya kan nggak mungkin dong, misalnya lu ngeliat nih ada anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, atau ya remaja-remaja yang di bawah 17 tahun deh udah menghisap rokok. Itu udah banyak banget ya, itu udah jadi rahasia umum deh. Pasti udah banyak deh, teman-teman juga pasti ngeliat lah anak-anak SMP yang udah menghisap rokok gitu ya. Nah, terus solusinya lu mau nutup perusahaan rokok? Ya kan nggak mungkin. Kalau di pikiran pertama lu pasti apa yang bener? Pak, pikiran yang logis. Wah, orang tuanya bego nih. Kan pasti itu dong pikiran yang logis. Itu masa masih jauh Bapak lah. Apa? Yang lebih dekat lagi, film. Film kenapa? Oh ya film. Iya, film. Sama-sama media Pak. Betul, yang sama-sama media. Ini kan gue contoh ya, contoh Ya kan? rokok. Kalau film bener. Bener gak saya? Bener. Bener, udah kamu bubar sana. Nggak, tapi bener. Saya senang aja kalau saya bener. Oh iya. Masalahnya dia tuh maunya nggak pernah salah gitu loh. Oke. Tapi Bang Tara, nah ini Bang Tara bener by the way. Ini film. Film di Cinema 21 XX1 ini pasti orang-orang tua jangan punya alasan, "Oh, aku nggak tahu film." Enak aja loh. 21 pasti tahu. Kalau misalnya rokok gitu-gitu mungkin masih terlalu jauh ya. Tapi kalau misalnya orang tua kan alasannya, "Kita nggak tahu kan mana game yang buat dewasa ini apa dan sebagainya." Nih, film ada rating tersendiri. Ya toh? Ada namanya SU. Kalau misalnya kalian bisa lihat tuh pada saat film Zootopia kemarin yang by Disney, ratingnya SU, semua umur. Ada ratingnya kalau di kalau di bioskop 21 R, remaja. Contoh kayak Avengers gitu ya, Civil War dan sebagainya, itu kayaknya ratingnya R ya, remaja. Kayak waktu itu Avengers yang Ultron deh kayaknya dia yang remaja. Nah, ada lagi D, Deadpool. Bukan Deadpool, maksudnya D, dewasa. Dewasa artinya khusus dewasa. Nah, ini kemarin tetangga saya cerita ke saya, Pak. Dia waktu zaman-zaman Deadpool tuh kemarin di bioskop, dia ajak anaknya nonton Deadpool yang di bawah umur. Anaknya masih umur 13 tahun. Gua kenal karena tetangga. Jadi dia bilang gini, "Aduh, tetangga masa gitu?" Itu sinetron. Sinetron. Itu acara. Bodoh. Tapi bener, ada tetangga saya nih, dia bawa bilang gini ke saya, "Gemma, Tara, jangan cepetan deh ke Korea." Kamu cepetan deh ke Korea. Itu nyindir saya. Itu ibu itu ntar. Itu omongan sebelumnya. Iya. Setelah ini ngomong apa setelah? Rasanya KPAI pengen saya tunjuk ke ibu itu gitu loh ya, mau saya ke Korea. Enggak, serius. Dia bilang katanya Gemma. Iya, setelahnya. Ditanya lagi. Iya, ngomongnya mulu. Apa dapat jodoh? Ini makin OT. Nah, jadi guys, ibu itu bilang gini ke kita, ke gue dan Bang Tara, Tara, Gemma, kamu jangan nonton Deadpool." Lah kenapa? "Aduh, kemarin saya bawa anak saya, aduh banyak banget violence, kekerasan." Lah langsung aja gue jawab, "Lah ibu nggak ngeliat ratingnya?" Gue bilang gitu, "Ratingnya kan D, dewasa, mentang-mentang sama-sama Marvel gitu dikirain kayak Avengers gitu ya, kayak Captain America. Lihat ratingnya, di situ ada D, dewasa, Deadpool." Jadi tolong ya, sekali lagi nih rating. Nah, ngomongin rating game,
game tersebut itu juga ada ratingnya. Jadi jangan main jadi apa, KPAI nggak bisa main langsung blokir game 15 game ini diblokir, nggak bisa, karena setiap game itu sudah memberikan warning. Seperti contoh yang rokok tadi gue bilang, rokok di setiap iklan di TV, di setiap bungkus rokok ada warningnya. Rokok menyebabkan kanker, bla 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 bla. Tapi ada anak di bawah umur ngisep rokok, yang disalahin siapa? Ya orang tuanya. Karena perusahaan rokoknya juga udah bilang gitu loh. Udah bilang bahwa rokok tuh menyebabkan gini. Orang tuanya suruh baca gitu loh. Jadi ini salah siapa? Orang tuanya. Sama seperti film. Film udah ada ratingnya, ada semua umur, remaja, dewasa. Kalau sampai kayak tetangga gue ada anak kecil nonton film Deadpool, yang disalahin siapa? Ya tetangga gue lah, si ibu itu. Lu juga ngapain bu ngajak tuh anak nonton film dewasa? Ya jadi seperti itu pak. Nah game tersebut ini juga udah ada ratingnya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu dari menteri-menteri Menkominfo, dari Menteri Pendidikan dan Perhubungan mungkin, dan juga bukan perhubungan, Menteri Budaya ya, Menteri Kebudayaan, dan juga nih KPAI mohon dilihat nih ya ibu. Ada namanya game itu namanya PG, singkatan dibacanya PG ya. Paling ganteng betul. Jadi PG dibacanya itu PG, maksudnya PG itu PG singkatan dari Parental Guidance. Di sini maksudnya apa tuh? PG itu sebenarnya ya ini pak. PG sebenarnya apa? Sistem rating ya, iya benar, sistem rating. Sama satu ESRB. Ya betul. Jadi gini guys, ada namanya sistem rating juga di game seperti yang gue bilang. Ada ESRB, ada namanya PG atau PG. Lebih detail sebenarnya ESRB. Lebih detail ESRB karena disertai dengan alasan dan lebih banyak. Tapi walaupun begitu, seluruh perusahaan melupakan tempat bermain yang asik. Goblok, bukan. Nih ya. Gue baru mau ngomong seluruh game, dia malah seluruh kota si Encan anjir. Nggak, tapi bener, seluruh perusahaan game di dunia ini, jika mereka ingin mempublish suatu game, mereka harus lulus dari namanya ujian ESRB atau PG ini. Karena mereka lah yang akan rating. Contoh, Metal Gear Solid akan merilis game. The Witcher tuh siapa namanya, CD Projekt ya? Namanya lu kenapa? CD Projekt akan merilis game The Witcher. Mereka harus lulus dulu ke ESRB ya. The Witcher apa? ESRB bukan? Iyalah. ESRB kan, dia makanya tulisannya M, mature. Seperti itu, karena ESRB akan memainkan game terlebih dahulu sebelum kita nih, sebelum dipublish, baru ya dia review lah. Iya, baru di review, baru di reveal ke ya, di post di YouTube, di sosial media sebagainya. Dan di perusahaan game tersebut pastinya mereka akan bikin trailer, betul dong? Kalau nggak pasti jelas kebanyakan di YouTube ya sekarang ya, karena YouTube udah platform yang nomor 1 di dunia ya. Jadi YouTube, mereka akan menggunakan YouTube sebagai platform promo mereka, trailer. Nah, di trailer itu di setiap game bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di situ selalu ada tulisan PG-12, PG-16, PG-18. Atau kalau misalnya suara orang tua gitu, rated M for mature. Gitu. Itu selalu ada. Itu selalu ada di setiap game. Apalagi Grand Theft Auto. Ibu-ibu bapak-bapak bisa lihat trailernya di YouTube. M. Malam M, kalau nggak salah Grand Theft Auto itu bukan M deh. Dia A, adult. Yang lebih AO, adults only. Nah, ini adalah ratingnya by the way. Ada lagi yang nggak ada di ESRB, Pak. Apa? Itu Untuk uyut ya. Nah. Itu nggak ada, itu buatan kamu, bab jeans. Game kayak Tetris. Oh iya. Itu akhirnya kita mainin. Iya, itu kan semua umur, Pak. Kita berarti untuk uyut. Kamu mau nyebur kamu. Sana saya ceburin. Oke, tapi gitu guys, ini benar, ini serius. Jadi tolong KPAI ya, sebelum memblokir game, tolonglah pelajari dulu lah apa itu dunia game. Jangan main mentang-mentang lihat anak di bawah umur. Ada anak di bawah umur 17. Ibu 17 tahun langsung diblokir. Nggak bisa, Ibu. Berarti Pak, film seri Utaran itu untuk semua umur dong. Utaran apa? Dari anak kecil sampai orang tua, Pak. Apa tuh? Saya lihat tung. Bodoh. Tapi yang jelas gini loh, nih gue sampai lupa loh mau ngomong apa loh. Tapi yang jelas, tolonglah KPAI jangan main asal memblokir. Kalian pelajari dulu apa yang kalian mau ini. Kalian kan punya tujuan kalian ya. Tujuan kalian itu kan pengen anak-anak yang di bawah umur gitu ya, menjauh dari konten pornografi dan violence dan kekerasan. Itu bagus banget, tapi tolong dipelajari dulu lah. Karena kalian lihat sendiri di sini udah ada PG dan ESRB, sama seperti film udah ada rating tersendiri. Tolonglah dipelajari terlebih dahulu. Jangan pernah melihat sesuatu hanya dari satu point of view. Jangan pernah lihat sesuatu hanya dari satu sisi. Kalau misalnya dilihat dari game negatifnya gitu kan, game itu banyak banget violence, banyak banget sekarang yang ibaratnya di atas game for mature adults, banyak violence dan konten pornografi. Tapi mohon maaf,
mohon maaf, coba dilihat dulu dari segi yang lainnya, dari sisi lainnya. Gitu-gitu Indonesia sekarang namanya udah harum loh di kalangan para remaja. Kenapa? Karena kemarin nih ya pakai parfum, bukan pakai parfum, Pak. Kemarin tim Pro NXL sudah memenangkan pertandingan CS:GO ya, Counter Strike Global Offensive di turnamen Asia loh. Kayaknya seluruh Asia apa Southeast Asia, pokoknya yang jelas sudah dikenal tim NXL itu, tim Indonesia sudah dikenal oleh negara-negara luar. Tolong ya diperhatikan itu. Dan kalian udah, ini nama NXL udah harum nih ya kan, karena CS:GO. Terus kalian KPAI main seenaknya aja blokir karena tujuan yang menurut saya masih ababil gitu loh. Solusinya tuh bukan yang tepat. Tujuannya maksudnya untuk supaya anak-anak di bawah umur menjauh dari violence dan pornografi. Tapi gimana solusi diblokir? Aduh, bayangin loh yang udah mereka yang punya sorry maaf ya, sekarang game itu sudah bisa mengurangi pengangguran. Remaja-remaja kita sudah bisa membuahkan hasil dari video games. Ya salah satu contohnya ya dari NXL tadi memenangkan turnamen. Ada juga contohnya ya para YouTuber seperti kami ini, Gemashow Indo, Tara Ars Game Indonesia, Usama Harbata, Reza Arab, Octavian, Edozel juga gitu-gitu. Edozel by the way juga, dia juga gamers. Juga kru saya yang subscribernya 22.000, dan ada juga Bang Abi dan sebagainya. Pokoknya intinya YouTuber gamer itu mereka sudah membuahkan hasil loh dari YouTube. Mereka udah bener-bener mengurangi pengangguran banget. Video games itu kalau menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Jadi tolonglah sekali lagi jangan main asal memblokir aja tanpa mengetahui apa yang kalian hadapi gitu loh. Kalian ini menghadapi sesuatu yang luar biasa banget, video games. Tolonglah jangan dilihat hanya dari negatifnya seperti yang saya bilang tadi. 15 game blokir, alasannya karena menjauhkan anak-anak yang anak-anak ini di bawah umur terhindar dari pornografi dan kekerasan. Padahal ada solusi yang lain loh, solusi yang lain. Contoh nih ya, ini contoh. Solusi yang lain yang bisa lebih bagus daripada yang lainnya. Bisa mengenalkan orang tua kepada PEGI dan ESRB. Karena mohon maaf, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak di KPAI main memblokir gamenya tapi tidak mengerti suatu konsol tersebut, gitu ya. What the hell? Tidak mengerti. Ini Bang Tara biasa random di samping gue. Tidak mengerti tentang konsol itu sendiri. Buktinya Anda main aja bisa ngomong blokir semua game, tapi saya yakin sekali Anda tidak mengerti yang namanya parental guidance. Di platform-platform seperti saya akan memberikan contoh PlayStation 4. PlayStation 4 itu dia ada sistem pengaturan di mana orang tua bisa menyeting agar anak-anaknya tidak bisa memainkan game yang teen, M dan juga A, atau 12, 16 dan juga 18. Bisa seperti itu di settingnya. Itu cinta, Pak. Oh, iya. Bodoh. Oke, tapi ini bener. Ini ada settingnya di mana orang tua bisa memberikan password jika anak itu memainkan game-game yang di atas umur. Contoh, misalnya orang tua sudah menyeting di mana konsol PlayStation 4 tersebut hanya boleh dimainkan yang ratednya E atau PG-12, everyone 10 plus atau PG-12. Begitu anak itu memasukkan game yang ratednya teen atau yang 16 atau yang 18 atau yang adult atau yang mature, itu akan muncul langsung password. Link. Password yang diberikan siapa? Yang bisa tahu password itu siapa? Ya orang tua tersebut. Jadi seperti itu udah ada. Bahkan gak cuma perusahaan game ya, bahkan sampai konsolnya pun sudah memberikan solusi bahwa anak-anak supaya tidak memainkan game-game dewasa, diciptakanlah parental guidance. Begitu juga perusahaan-perusahaan game yang rilis, mereka harus lulus dari ESRB dan PG. Mereka harus lulus dari game rating-rating tersebut, dan mereka sudah kasih solusi, mereka sudah kasih warning. Masa gitu-gitu di blok, malu deh. Aduh, ntar bakal misalnya seandainya terjadi pemblokiran game ya, ntar lucu nih, ntar wah Indonesia di blok, terkenal tuh negara ya kan, Indonesia yang nggak tahu peraturan, yang nggak pernah baca warning. Aduh ampun deh, malu banget. Masanya era kita tuh udah berbeda loh. Era kita ini udah hidup di era teknologi. Aduh please deh, jangan sampai gaptek. Apalagi terutama Anda KPAI, Anda Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Anda adalah pemerintah, Anda yang di atas kami, Anda adalah yang di atas rakyat. Seharusnya Anda lebih tahu daripada rakyat seperti saya. Mohon maaf saya harus ngomong begitu. Jadi intinya adalah rating itu sudah tersedia di game-game tersebut. Jadi solusi yang tepat adalah bukan pemblokiran, melainkan solusi pertama yang bisa saya kasih ke kalian, mengenalkan orang tua terhadap PG system dari konsol tersebut, PG dan juga ESRB. Dikenalin nih orang tua. Jadi orang tua bisa membelikan game anaknya ke anaknya gitu ya, yang sesuai dengan umur. Seperti itu. Gitu loh, Pak. Aduh, kemarin saya tuh pas baca tuh, gregetan deh.
Sumpah, mereka main blokir-blokir aja. Aduh, mereka nggak ngerti ESRB atau PG. Mereka nggak ngerti sama sekali sistem PlayStation 4 dan sebagainya. Dan juga di PC juga ada. Jadi intinya adalah ya perkenalkanlah orang tua ke rating-rating seperti ini gitu loh. Soalnya nggak bisa dong anak orang tua memberikan langsung aja memberikan Grand Theft Auto kepada anak kecil. Nggak bisa. Contoh kemarin nih saya ada cerita pengalaman dari saya loh. Saya dan kakak saya itu suka nongkrong di GS Shop Bintaro lantai 2. Bintaro Plaza. Di situ di GS Shop Store itu adalah kebetulan toko game yang udah worldwide juga, dan itu adalah salah satu cabang di Indonesia, yaitu di Bintaro Plaza di Jakarta ya, di Bintaro Plaza. Dan di situ tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyeret anaknya itu masih kecil. Gue yakin tuh anak masih umur berapa ya? Masih umur 13 tahunan lah, masih kecil banget, masih SMP. Tuh anak diseret-seret, tuh ibu-ibu tiba-tiba ngomong ke teman gue kebetulan yang lagi jaga toko. "Mas, saya mau tuker." "Kenapa ibu?" "Tolong kembalikan uang saya atau tukar dengan game lain. Ini mengandung pornografi gamenya." Yang dibeli ternyata Grand Theft Auto 5. Dalam hati gue, lalu juga kagak ngeliat ratingnya. Jadi gini nih, para orang tua, ini pesan untuk para orang tua ya. Sebelum membelikan anaknya game, tolonglah cari dulu informasinya. Game ini adalah pendidikan. Game ini adalah yang mengubah mindset anak Anda menjadi lebih baik. Jadi tolonglah mengecek dulu game-game yang akan dibelikan. Contoh misalnya anak Anda minta membelikan Anda PS4 atau Xbox One atau Nintendo. Anda lihat-lihat dulu, zaman sekarang ada yang namanya Google, ada yang namanya YouTube. Anda ketik satu kata aja di smartphone Anda, beribu-ribu informasi udah keluar. Aduh, please jangan rubah mindset Anda menjadi mindset era teknologi. Jangan gaptek, please. Tapi kalau misalnya di kasetnya, nih kasetnya cara ngeliatnya gimana rating-rating tersebut, saya akan menunjukkan salah satu contoh di kaset ya yang akan diblokir dari 15 game tersebut, yaitu Call of Duty. Call of Duty ini ada tulisannya di ratednya M, dan di situ sudah jelas disertai dengan detail sekali, M mature 17+, suitable for age 17 and older. Alasannya sudah disertakan. Kenapa? Karena intense violence, blood and gore, dan strong language. Walaupun blood and gore-nya bisa di off ya, di setting ya. Di setting di situ ada tulisannya di gamenya, di setting tersebut adalah di blood and gore-nya bisa di off. Jadi begitu mereka nembak ya udah kayak nembak boneka aja gitu. Jadi ya benar-benar bukan darah, nggak keluar darah sama sekali. Dan jadi seperti itu. Oke, anyway guys, pendapat gue mungkin panjang banget ya, tapi ya gue jujur aja gue agak kaget sih tiba-tiba main di blokir gitu aja. Aduh, gue sih nggak setuju. Walaupun gue tuh setuju banget sama tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak-anak yang di bawah umur dari konten pornografi dan kekerasan. Itu sih gue setuju banget. Gue juga ngedukung gitu loh kalau ada pergerakan seperti itu. Tapi bukan berarti solusi yang tepat adalah memblokiran game. Aduh, itu bukan solusi yang tepat. Sekali lagi mohon maaf KPAI dan orang-orang tua nih, baca namanya rating-rating, ada namanya PG, ada ISRB, mohon dibaca terlebih dahulu. Masa ya kalian juga kan orang tua nggak mungkin ya mencuekin anaknya main game apa ya. Sama aja kayak orang tua tiba-tiba ada anak kecil di bawah umur nonton film yang udah dewasa, masih dewasa ya, seperti Deadpool dan sebagainya yang ratednya tuh udah dewasa. Yang salah siapa? Terus filmnya gitu. Terus lu mau nutup Hollywood, lu mau memblokir film-film Hollywood ke Indonesia. Matilah kau. Seperti itu. Yang disalahkan siapa? Ya orang tuanya. Karena orang tuanya kurang pengawasan terhadap anak itu. Harusnya KPAI lebih fokus ke situ. Jangan main memblokir. Karena anak-anak Indonesia ini juga sudah banyak yang berprestasi di dunia game. Seperti yang gue bilang tadi, ada tim NXL, ada YouTuber yang udah dapat penghasilan dari YouTube tersebut dengan cara memainkan game seperti itu. Jadi sekali lagi itulah pendapat gue. Oke, anyway guys, gue akan baca komen dari kalian. Dan pertama dari Sven945. Bang, gue mau nanya nih, masa-masa SMA abang tuh kayak gimana sih? Atau mungkin pernah satu sekolah sama salah satu kru Dota 2 abang? Thanks bang, wak. Masa SMA gue biasa aja sih ya, gue kan lulus SMA bro. Kan seperti yang gue bilang di Kick Andy waktu itu. Gelar gue adalah S3. Syukur sudah SMA. Jadi ya SMA gue lulus dan biasa aja. Kalau misalnya ditanya SMA abang kayak gimana, pernah satu sekolah sama salah satu kru? Ya pernah. Bang Abi itulah. Bang Abi itu kan teman gue dari SMP. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya pernah, ya pernah. Kalau Bang Jetes bukan. Bang Jetes orang Sunter, gue Tangerang, jauh bro. Ya, tapi gimana ketemunya? Wah itu panjang kalau dicerita. Ketemu dengan orang-orang Sentolop seperti Bang Jetes dan lainnya, itu ada sejarahnya bro. Dan kalau diceritain panjang, ntar mungkin akan diceritain di episode lainnya deh. Oke, yang berikutnya dari Evan Widiantama nih, by the way dari line messenger gue. Bagi yang belum tahu line gue, add aja official line account gue @gemashowindo, huruf kecil semua dan digabung semua, gemashowindo. Add pakai add ya. Jadi ya di situ gua nggak bisa online gua nggak bisa online 24 jam. Usually yang jawab tuh adalah bots. Jadi kalau misalnya ada auto reply gitu ya mohon maaf. Tapi yang jelas gua nggak bisa online 24 jam karena gua harus ngedit video buat kalian juga. Jadi ya gua akan on sebentar setiap gua nge-share video. Setiap gua nge-share video itu gua akan on sebentar. Jadi seperti itu. Oke.
Bang Gema, PS4,5 alias PS4 Neo ya guys. By the way namanya bukan PS4 setengah lagi. Itu ntar yang udah punya PS4 bisa di-upgrade atau beli konsol lagi. Oke, ini gue udah jawab ya. Gue jawab ke dia sepertinya beli konsol lagi. Walaupun jujur ini jawaban gue masih 50-50. Karena gue nggak tahu. Jujur, nih gue nggak tahu apakah bisa di-upgrade atau beli konsol lagi. Tapi komen lu tuh bagus banget. Kenapa? Karena ini justru kalau gue sih ya, kalau bisa sih gue akan ngepost ke Sony gitu ya, bahwa PS4 itu lebih baik di-upgrade daripada dibeli. Karena jujur ya, contoh kayak gue nih, gue dan Bang Tara punya PS4 masing-masing ya kan, masing-masing satu. Terus kalau misalnya ntar PS4 setengah atau PS4 Neo keluar, gue disuruh beli lagi. Waduh, ini sih bisa menyebabkan kebangkrutan gitu ya. Maksudnya ya bukannya menyebabkan kebangkrutan atau gimana. Menurut gue ya apa ya, teknologi game itu semakin lama semakin pesat maju. PS4 itu harus berevolusi. Maksud berevolusi itu gimana? Konsol-konsol itu harus berevolusi. Mereka harus bisa yang namanya bongkar pasang seperti PC. Loh, Bang Gema, ntar gak ada bedanya dong sama PC. Weh, jangan salah, tetap ada. Walaupun PS4, contoh PS4 ya. Ini PS4 Neo itu perbedaan dari PS4 yang sekarang adalah graphic card dan prosesor. Nah, mereka itu ditingkatkan ke ya lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Itu kalau misalnya ntar ke depannya ini perkembangan game ini sangat-sangat pesat loh, dan majunya itu sangat-sangat luar biasa. Menurut gua cepet banget teknologi ya, namanya teknologi itu cepet banget. Nah kalau misalnya ntar ke depannya, ntar PS4 Neo umurnya cuma berapa? Kedepannya lagi keluar game yang lebih gila lagi, ntar PS4 Neo nggak kuat, PS4 mau bikin gitu PS4 Neo 2, ya bangkrut, yang ada konsumer kan. Nah seperti yang gue bilang, Sony harus menciptakan, Sony, Microsoft, Nintendo harus menciptakan program di mana ya ini seperti yang dia bilang ini, si Evan ini, upgrade atau ya tuker tambah dengan harga yang cocok lah gitu loh. Soalnya ya kalau nggak ntar konsumer lu akan pergi ke PC gitu loh. Mohon maaf, konsol ntar akan pergi ke PC. Kenapa? Karena ya PC lebih murah ntar jatuhnya bisa-bisa daripada konsol. Yang tadinya gue bilang konsol lebih murah, bisa-bisa ya lebih murah PC daripada konsol bisa jadi ke depannya. Karena kalau kita disuruh paksa beli lagi, wah bisa gila. Setiap 2 tahun harus keluar 5 juta atau 6 juta bahkan ya. Wah bisa gila deh pokoknya. Jadi gitu ya Pak Evan, bagus banget pertanyaannya, thank you udah nanya. Dan yang berikutnya dari Mahendra. Wah foto PP-nya malu nih. Foto PP-nya malu nih Mahendra. Waktu di mirip emang lu bego. Waktu di popcorn nih PP-nya. Oke, Bang Gema maaf nih ganggu. Kalau menurut Abang mending beli PS3, PS Vita, 3DS. Di setiap konsol itu gua ada game yang aneh pengen main. Dan kira-kira enakan main dari ketiga itu, Bang? Apa maksudnya kira-kira enakan yang main dari ketiga itu? Oke. Dan satu lagi yang misalnya pakai prosi Intel VGA, prosi Intel dan VGA ATI alias AMD. Itu apakah cocok? Kalau VGA DDR4 apakah cocok ditaruh mode yang dipasang VGA DDR3? Oke, gue jawab langsung ya. Pertama dari PC dulu deh. Dari PC yang prosesor Intel VGA AT Radeon, cocok jelas lah gua. Intel i7 VGA gua AT Radeon AMD kan R9290 AT Radeon. Jadi cocok VGA, nggak masalah. Lu mau Nvidia mau AMD kayak di prosesor Intel cocok kok. Dua-duanya nggak harus VGA AMD, prosesor nggak harus AMD. Jadi itu intinya. Oke, jadi semuanya lancar-lancar aja bekerja. Nah, kalau VGA DDR4 apakah cocok ditaruh mode DDR3? Kalau VGA sih gue nggak tahu, tapi kalau RAM ya, kalau RAM itu harus, misalnya contoh RAM lu DDR4, ya lu mau nggak mau harus ganti motherboard yang ada RAM DDR4-nya. Kalau misalnya DDR3 nggak bakal bisa. Tapi kalau VGA gue rasa bisa deh, soalnya motherboard gue dulu VGA-nya DDR3. RAM dan sebagainya juga colokannya masih dalam bentuk DDR3 gitu. Tapi ya waktu itu gue ganti ke R9290 nggak masalah gitu loh. Karena ya kayaknya sih bisa kalau VGA, tapi gue nggak tahu ya. Kalau misalnya mau lebih tahu lagi tolong tanya ke Bang Abi aja, karena dia lebih ahli dalam ilmu komputernya. Silakan langsung ke channel Bang Abi aja, Abi Satyo Wibowo nama channelnya, silakan langsung cek aja. Oke, yang satu lagi kalau PS3, PS Vita atau 3DS gue sih saranin semuanya ya, karena semua di antara 3 konsol itu ada game-game yang bagus. PS Vita Persona 4 Golden, PS3 ada Rune Factory, ada Samurai Warriors. Nih kalau gue ya, ini pendapat gue ya, ada macam-macam lah, ada Call of Duty dan sebagainya. Kalau 3DS semua gamenya bagus. Ada Yokai Watch, ada Story of Season, ada semua Harvest Moon, ada Pokemon. Itu jadi menurut gue ya, kalau misalnya ditanya beli ya beli semua. Tapi kalau misalnya budgetnya baru ada satu, gue saranin sih sebaiknya 3DS bro. Kalau misalnya di antara 3 itu, kalau misalnya disuruh beli yang mana duluan, 3DS. Lu nggak akan bosen main 3DS. Semoga terjawab. Dan itu dia guys untuk pertanyaan-pertanyaan
Untuk apa komen-komen yang gue baca, thank you banget bagi yang komennya belum kebaca. Ya komen terus aja, nanti akan gue baca pastinya. Dan ya kalau misalnya nggak kebaca, sorry banget karena gue nggak mungkin baca semua. Nanti durasinya bisa setahun pak. Oke, anyway itu aja guys. Dan pembahasan gue juga tentang KPAI yang blokir game. Bagaimana pendapat kalian? Seperti yang gue bilang, mohon jawab di bawah. Kalau misalnya lu setuju ya silakan disertai dengan alasan. Kalau lu nggak setuju disertakan dengan alasan juga gitu ya. Dan ingat guys, jangan seperti ini ya komennya ya. Ini gue nggak setuju kalau komen-komen kayak gini langsung gue hapus. Karena menurut gue ini adalah komen malah bukan memberikan solusi, tapi malah menambah masalah. Jadi seperti itu. Jadi tolong jangan komen seperti ini. Oke guys, itu aja guys. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga komen di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya guys. High five. Wah!